Udah ready? Siap? Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwan, mute dulu, tar. Bocor suara aku. Ya, oke. Ya, sip. Nanti pas aku suruh perkenalkan diri baru open mic-nya. Oke, siap. Aku mulai lagi ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A. Kami bertiga adalah sekelompok ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman dasar. Di sini kami akan menjelaskan, mempresentasikan, dan memaparkan materi dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan 15 yang telah kami pelajari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mata kuliah pemrograman dasar. Oke, sebelum dari kita masuk ke pembahasan materi, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan anggota kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya yang tengah bernama M. Salwa Al-Ambia sebagai ketua kelompok ini dengan NIM 2024 01 200028. Lalu yang selanjutnya ada Najwan. Silakan perkenalkan diri, Najwan. Perkenalkan, nama saya Najwan Gita Saputra dengan NIM 20 24 012 008. Dan selanjutnya silakan Gali memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gali Wasaputra dengan NIM 2024 012 0001. Oke, baik. Tanpa memperpanjang pembahasan dari perkenalan ini, marilah kita langsung saja mulai ke pembahasan materi yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Gali Wahyu Saputro. Dia akan menjelaskan tentang basic programming dan input-output, serta nanti akan menjelaskan tentang perjabangan pada Python juga. Silakan kepada Gali Wahyu Saputro untuk menjelaskan materinya. Basic Programming, pengenalan Python dan C++. C++, pemrograman berbasis objek dan berorientasi kinerja, digunakan dalam operasi game dan aplikasi yang membutuhkan kinerja cepat. Untuk Python, adalah bahasa yang cepat dalam penulisannya, efisien, dan mudah untuk dipahami. Banyak digunakan untuk pengembangan web, analisis data, AI, dan pembelajaran mesin otomatisasi. Selanjutnya, input dan output dalam C++. Dalam pemrograman C++, input dan output merupakan elemen penting untuk berorientasi dengan pengguna. Input digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil atau pesan kepada pengguna. Di contohnya, untuk input dan output ada cin dan count. Oke, baik. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit lagi. Selain dari C-in dan C-out pada input dan output, ada juga yang namanya printf dan scanf untuk printf sebagai output dan scanf sebagai input. Itu aja tambahan saya dari saya untuk materi input dan output. Untuk selanjutnya materi dari percabangan C++, dan lalu dilanjut dengan pengantar Python akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Najwan Karisma Putra. Kepada Najwan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perjabangan if, else, dan switch case dan pengantar Python. Yang pertama di sini ada perjabangan if. If adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Jika kondisi yang diberikan benar, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Jika kondisi salah, maka blok kode di dalam if akan dilewati dan program akan melanjutkan ke pernyataan setelah blok if. Lalu ada if else C++. Else adalah perluasan dari if yang memungkinkan program untuk melakukan tindakan alternatif jika kondisi tidak terpenuhi. Dalam if else kita dapat menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya salah. Yang ketiga ada switch case.
Sweetcase adalah salah satu struktur kontrol dalam C++ yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai ekspresi tertentu. Struktur ini sangat berguna jika kita memiliki banyak kondisi yang harus diperiksa dan kondisi-kondisi tersebut didasarkan pada nilai yang tetap. Selanjutnya ada pengantar Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Bahasa ini digunakan oleh pemula maupun profesional karena sintaksnya yang sederhana namun sangat kuat. Python juga bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali dirilis oleh Louis pada tahun 1991. Python dirancang untuk meningkatkan produktivitas pemrograman dengan fokus pada kode yang mudah dibaca dan efisien. Fitur utama Python meliputi: yang pertama ada interpreter, tidak perlu kompilasi, dijalankan langsung oleh interpreter. Kedua ada high level, memungkinkan abstraksi yang lebih baik dari detail perangkat keras. Yang ketiga ada general purpose, dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Selanjutnya ada keunggulan Python. Di sini yang pertama adalah sintaksnya sederhana, yang kedua komunitasnya besar, yang tiga kaya pustaka, yang keempat portabilitas. Dan mengapa memilih Python untuk memecahkan masalah? Python memiliki sintaks yang mudah dipahami, memungkinkan pemrogram untuk fokus pada logika daripada teknis. Yang pertama itu mendukung prototyping cepat sehingga solusi dapat diuji lebih cepat. Yang kedua adalah Python adalah pilihan utama dalam bidang AI, data science, dan analisis data. Selanjutnya ada struktur dasar. Struktur dasar Python menggunakan indentasi, spasi atau tab untuk menentukan blok kode. Yang kedua, indentasi wajib di Python jika indentasi salah atau tidak seragam, program akan menghasilkan error. Yang ketiga, setiap baris kode Python tidak memerlukan tanda titik koma untuk menandai akhir perintah. Contohnya yang ada di bawah sini. Next. Yang selanjutnya ada variabel. Variabel adalah tempat menyimpan data, tidak memerlukan deklarasi tipe. Bisa lihat contohnya di bawah sini. Ada X sama dengan 0, ada X sama dengan 10, stack integer, ada Y juga, ada Y sama dengan 3,14, stack float itu ada floatnya, Z pendahuluan, ada hashtag string. Selanjutnya ada logika dasar Python, kondisi dan perulangan. Kondisi di sini ada if, elif, else, ada positif, 0 dan negatif. Selanjutnya kalau di perulangan ada for a in range. Next. Selanjutnya di sini ada fungsi dan modularitas. Yang pertama, def, kata kunci untuk mendefinisikan fungsi. Yang kedua ada nama fungsi sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga ada parameter 1, ada parameter 2, dan seterusnya. Itu variabel yang digunakan untuk menerima input ke dalam fungsi. Yang keempat ada return, mengembalikan nilai dari fungsi ke pemanggilnya. Itu opsional. Bisa dilihat contoh sampingnya. Selanjutnya, if digunakan untuk menjalankan kode yang bernilai true. Lalu elif atau else if digunakan untuk mengevaluasi kondisi setelah if. Ya. Yang selanjutnya, else menjalankan kode jika kondisi dalam if bernilai false.
Jadi next. Oke, baik. Selanjutnya Baik. akan saya lanjutkan untuk bagian list dan looping serta implementasi PIP pada Python. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang list di Python. List dalam Python itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen yang dapat diubah. List itu merupakan tipe data koleksi yang paling umum digunakan di Python. Ciri-cirinya itu ada banyak, beberapa di antaranya itu list bisa berisi berbagai jenis data, bisa itu string, bisa integer, bisa float, bisa gabungan. List dapat diubah, itu bisa dirubah-rubah dari integer bisa jadi string, atau sebaliknya. List bisa dapat berisi data duplikat, jadi misalnya kamu masukin data berupa nama kamu, terus masukin nama kamu lagi, itu juga bisa. List bersifat dinamis, artinya isinya dapat diubah, ditambah, dan dihapus. Dan terakhir, list diawali dengan tanda kurung siku. Buka dan ditutup dengan kurung siku tutup. Lalu untuk beberapa operasi atau metode yang dapat digunakan untuk memanipulasi list di Python, diantaranya ada append, itu biasanya untuk menambahkan elemen baru di akhir dari list yang sudah kita buat. Lalu extend, itu mengambil list sebagai argumen dan menambahkan semua elemennya pada list. Lalu pop, itu untuk menghapus item spesifik pada list. Remove, untuk menghapus item spesifik pada list juga. Dan sort, untuk mengurutkan item pada list. Silakan next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cukup panjang tentang tugas list dan looping pemrograman dasar yang telah diberikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Tugasnya itu adalah untuk membuat list angka acak dari antara 1 sampai 100 dengan panjang 70, lalu memisahkan menjadi dua kategori, genap dan ganjil. Lalu, dari setiap kategori ditemukan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata nilai. Lalu buat list baru dari angka-angka yang berisi dari kedua kategori tersebut, tetapi hanya yang lebih besar dari rata-rata setiap kategorinya. Baik, kita ke source code yang sebelah kiri dulu. Saya akan menjelaskan dan mulai dari import random. Import random ini akan digunakan sebagai karena kan dimintanya 1 sampai 100 angka random, 70 angka, jadi saya menggunakan import random. Di sini variabel yang saya gunakan angka acak, angka underscore acak, sama dengan random, dot randit 1 sampai 100. Jadi angkanya dari 1 sampai 100, for in range 70. Jadi dalam loop for, dia akan generate terus-menerus angka antara 1 sampai 100 sebanyak 70 angka. Lalu lanjut ke baris keempat, ada kodenya itu angka genap. Di situ menggunakan number for num in angka acak if number bisa dibagi 2 sama dengan 0, maka akan dimasukkan ke dalam sebagai list angka genap. Lalu selanjutnya angka ganjil itu sama, tapi jika dibagi dengan 2 hasilnya tidak sama dengan 0. Lalu di sini kita menggunakan fungsi define calculate stats. Dimasukin if not numbers, return none, none, dan none untuk nilai max-nya, nilai minimumnya, sama rata-ratanya. Lalu nanti dikembalikan sebagai nilai max, nilai min, dan rata-rata pada baris 13. Baru kita masukkan ke dalam persamaan dari hasil-hasil perhitungan tersebut, kita masukin ke dalam variabel baru di baris 15 dan baris 16, yaitu genap max, genap min, dan genap rata-rata, serta ganjil max, ganjil min, dan ganjil rata-rata dari masing-masing angka genap dan angka ganjil yang udah dihitung di define dari baris 7 ke baris 13. Di baris 18, kita akan membuat di variabel baru, yaitu atas rata-rata genap. Atas rata-rata genap ini, ya jadi angka rata-rata yang ada di atas rata-ratanya genap. Itu akan dijadikan listnya sendiri. Begitu juga untuk yang ganjil. Lalu, dari dua angka tersebut, jika sudah didapatkan, akan dijadikan satu variabel yang namanya saya buat sangat panjang sekali. Angka lebih dari rata-rata ganjil dan genap. Itu gabungan antara dua variabel yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan di sini saya memasukkan operasi sort. Angka acak dot sort, angka ganjil dot sort, sampai seterusnya sampai baris 27. Itu untuk mengurutkan hasilnya nanti. Soalnya kalau kita generate random angka, otomatis bisa aja dimulai dari 100, 70, 51, 3, terus naik lagi 71,
jadi angkanya random kalau misalnya dipakai sort, sehingga angkanya nanti akan berjalan sesuai berurutan. Di sini untuk selanjutnya sih cuman print doang, saya bikin supaya rapi, supaya jadi ya hasilnya begini. Ini print saya pisah-pisah sesuai kategorinya. Pertama angka acak, kategori kedua angka genap beserta anak-anaknya, max, min, rata-rata, dan angka atas rata-rata genap. Bawahnya lagi untuk angka ganjil, max, min, dan rata-rata serta angka ganjil, dan paling bawahnya lagi list angka ganjil dan angka genap yang lebih besar dari rata-ratanya. Oke, silakan bisa dilihat hasilnya di sebelah kanan bawah. Nah, itu yang putih-putih semua ya, betul. Hasilnya nanti akan begini dari print kode print yang sudah saya ketik di sebelah kirinya. Baik, silakan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PIP dan implementing external library di Python. PIP itu adalah sistem manajemen paket yang kuat yang digunakan untuk menginstal dan mengelola paket perangkat lunak dan pustaka yang ditulis dalam Python. PIP ini singkatan dari Preferred Installer Program atau PIP Install Packages. Bebas yang mana sih. Kurang jelas juga sebenarnya kalau itu. Untuk manfaat PIP sendiri memudahkan pengolahan paket Python, memudahkan mengorganisir kode program, memudahkan pekerjaan sehari-hari sebagai data analis, memungkinkan instalasi paket pihak ketiga, memungkinkan membuat paket Python sendiri. Seperti yang sudah dicontohkan Pak Karisma pada video yang ditaruh di my class, beliau membuat program untuk menghitung gelombang sinus dari pendistribusian listrik PLN di Indonesia menggunakan kode yang ada di sebelah kanan ini, source code, bisa dilihat. Tapi sepertinya saya akan menjelaskan bagian PIP-nya saja. Itu ada pada baris pertama, bisa dilihat ada import plotex. Tentunya plotex ini kan awalnya nggak ada di Python bawaan, harus diinstal dulu, makanya harus diinstal PIP, dan di terminal diketik PIP install plotex, baru akan bisa menggunakan operasi plotex. Karena udah diimport begitu, nanti di ending bisa kita tulis plotex, plot list yang kita mau, list data yang kita mau ambil, lalu plotex show, dan hasilnya seperti yang ada di bawah slide ini, berupa tampilan gelombang sinus dari gelombang sinus dari listrik PLN. Begitulah nanti akan tampilan dari plotex yang sudah digunakan. Oke, selanjutnya next slide-nya. Di sini kurang lebih sama seperti sebelumnya, namun akan kita jadikan juga sebagai file CSV atau file catatan atau file teks. Jadi di source code-nya tadi ada beberapa baris yang ditambahkan seperti baris 6, baris 7, lalu beberapa pada baris 14 sampai 18 juga diubah. Itu kita utamanya menggunakan file name, file open, file kita masukin nama file segala macam, baru kalkulasinya tetap sama, cuman di endingnya akan menjadi file seperti ini. Di pada baris 18 yang udah didapat datanya akan dijadikan file write temp, baru filenya di close. Lalu plotex-nya itu cuma bawaan dari source code sebelumnya, nggak ada juga nggak masalah. Oke, bisa dilihat di hasil terminalnya di kanan. Oke, ini aslinya kalau misalnya kita lihat di terminal saja, hasilnya ya berupa angka-angka ini yang sudah dikalkulasi menggunakan program tersebut, beserta plotex-nya juga yang ada di bawah. Kita bisa lihat hasil untuk teks yang udah kita format di next slide-nya. Nah, ini dari yang paling kiri dulu kita mulai. Kan saya mainnya di main VS Code di folder pemrograman dasar, sehingga saat program itu dijalankan, nanti file format yang mau saya save itu bakal masuk ke dalam folder pemrograman dasar. Bisa dilihat dari yang merah itu dikotakin merah, dan bisa filenya bakal berupa CSV. CSV ini bisa dibuka dipakai Notepad atau bisa juga pakai Excel. Kalau dibuka pakai Excel, bisa dilihat nanti tampilannya seperti yang tengah ini. Saya nggak tampilin full karena nggak muat dalam PPT-nya. Dan kalau di Excel kan kita bisa tampilin dengan berbagai macam bagan dan grafik, sehingga ya nanti bisa diformat lagi dengan lebih rapi dengan Excel seperti yang kanan ini.
Oke. Jadi begitulah kurang lebihnya materi yang telah kami pelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15 mata kuliah pemrograman dasar Teknik Elektro 2024-2025. Untuk rekan-rekan saya dari Gali, dari Najwan, ada yang ingin disampaikan, ditambahkan? Tidak, terima kasih. Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu, saya rasa ini adalah akhir dari presentasinya, sebagai akhir juga dari tugas UAS kami untuk mata kuliah pemrograman dasar. Terima kasih Pak Karisma sebagai dosen pembimbing, dan terima kasih juga Mas Zaki sebagai asisten dosen yang mengajar kami juga di pertemuan-pertemuan di kelas. Oke. Kami mohon maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat atau mungkin kurangnya informasi yang kami berikan. Kami akhiri presentasi ini dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya Pak Karisman atau Mas Zaki atau beliau yang menyaksikan.